Apa aja sih Pak syarat untuk pendaftaran menjadi calon anggota di KPU ini? Sangat banyak. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kami. Kita juga berharap Sirikandi di Banten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Provinsi Banten bersama saya Mustika Mulyaningsih. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran calon anggota KPU di 3 kabupaten kota di Provinsi Banten, yaitu KPU Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Nah, teman pemilih, kita kedatangan tamu spesial nih dari tim seleksi calon anggota KPU, yaitu Bapak Amsori. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya Banten. Selamat siang, warga Banten. Baik Pak, sebelum masuk ke pembahasan inti nih Pak, mungkin bisa untuk sedikit perkenalan mengenai tim seleksi ataupun kegiatan Bapak sehari-hari seperti apa? Oke, saya diamanatkan menjadi tim pansel. Di luar itu saya menjadi seorang dosen di Universitas Nasional di Pasar Minggu. Nah, tim pansel ini terdiri dari 5 ketua. Kami di tim Banten ini ada namanya Mustoli, dan dia juga dosen di UIN ya. Kemudian ada Yanu, dia dosen di Unila Lampung juga. Ada Pak Fatmo dan ada Pak Jamhari. Nah, kelima ini kami berkumpul untuk menyeleksi calon-calon anggota KPUD di Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Baik. Untuk kegiatan sehari-hari dari Pak Amsori berarti sebagai dosen ya Pak ya? Iya, dosen. Baik Pak, kita masuk ke pembahasan ya Pak ya. Pembahasan inti kita, mungkin ada nih Pak dari teman pemilih yang belum mengetahui apa aja sih Pak syarat untuk pendaftaran menjadi calon anggota di KPU ini? Tentu yang pertama itu harus berdasarkan IKTP wilayah tersebut. Kedua, melampirkan ijazah. Terakhir dia ya, syarat KPUD ini kan ijazahnya terakhir itu SLTA. Nah, kesehatan dan tidak terlibat partai politik, kemudian tidak terlibat sanksi hukum, tidak pernah menjabat menjadi anggota KPUD 2 periode, ya, mungkin dan yang lain-lain. Baik Pak, tadi kan itu persyaratannya Pak apa aja. Nah, alur pendaftarannya ini seperti apa ya Pak? Terus berkas-berkas yang harus disiapkan oleh teman pemilih agar bisa mendaftar seperti apa ya Pak? Pertama, ini umum ya, di setiap KPU yang lain pun, ini bisa melalui jalur online, yaitu melalui aplikasi SIAKBA, dan kemudian bisa membawa berkas langsung ke di Provinsi Banten, tepatnya di Serang, itu ada tim sekretariat pansel, mungkin itu alurnya. Oke. Untuk kantor sekretariat tim seleksinya itu di mana ya Pak kalau boleh tahu? Cipocol ya, Cipocok di Kabupaten Serang, nggak jauh lah dari Kota Serang, di Cipocok. Oke. Baik Pak, berarti untuk persyaratannya itu minimal 30 tahun dan minimal itu SLTA ya Pak? Ya. Ya, oke. Untuk mendaftarnya itu berarti ada 2 cara ya Pak? Dua cara. Melalui online, melalui aplikasi Siakba, lalu yang kedua itu mengirimkan berkasnya ke kantor tim seleksi yang ada di Jalan Ki Ajurum, Cipocok Jaya. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Untuk tahapan dari pendaftaran calon anggota KPU di kabupaten kota ini seperti apa ya Pak? Dibukanya itu tanggal 2 September dan ditutupnya itu tanggal 13 September dan ada masa perpanjangan juga. Nah, ini sangat luar biasa ya di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang. Pendaftarnya ini sekarang sudah terhitung sekitar 225. Nah, yang paling dominan itu terhitung kemarin loh, jam 16.30. Nah, update sekarang belum. Mungkin bisa bertambah. Nah, yang paling dominan itu di Kabupaten Serang sekitar 125. Kedua itu posisi diambil oleh Kota Serang itu sekitar 56 dan Kota Tangerang itu sekitar 52. Nah, kalau kemudian kita melihat interval waktu antara 2 sampai tanggal 13, kemungkinan ini akan bertambah. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa.
Walaupun kemudian kami juga coba mencari-cari informasi, bisa jadi kenapa yang mendaftar banyak. Tentu mungkin karena dia gagal di Bawaslu, dia gagal di KPUD provinsi, sehingga ingin mengadu nasibnya di KPUD Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang, dan itu nggak jadi masalah karena memang aturan baku dari KPU pusat itu bahwa yang boleh mencalonkan KPUD di Kabupaten itu adalah berdasarkan wilayahnya, yaitu IKTP pembuktiannya. Oke. Baik Pak. Berarti untuk pendaftaran ini ditutup pada tanggal 13 September ya Pak ya? Iya, nanti ada perpanjangan sekitar sampai tanggal 17 karena pengumuman administrasinya itu di penelitian administrasinya itu tanggal 20 dan kemudian pengumuman itu di tanggal 21 September. Oke, baik Pak. Berarti untuk pendaftar hari ini tuh presentasinya banyak ya Pak ya, lumayan ya? Sangat banyak. Tentu ini menjadi menjadi catatan penting bagi kami. Dengan banyaknya ini kan tentu harus ada proses penyeleksian yang luar biasa. Salah satunya mungkin nanti ada penyeleksian di wilayah administratif. Administratif dalam artian begini. Kalau yang mendaftarnya banyak, tentu kita harus melihat ya. Salah satu yang menjadi rujukan kita ada pernah dia terlibat di penyelenggara lah, entah itu PPK, KPPS dan segala macam. Nah mungkin itu ada modal istilahnya ya, ada nilai poin penting lah buat saya, itu ada penilaian tambahan lah di situ. Dan kedua ini, mohon maaf, kita juga berharap Sirkandi di Banten ini untuk berbondong-bondong lah mendaftarkan, karena kan sesuai dengan kuota 30% ini, tentu ini menjadi menjadi harapan yang luar biasa bagi seorang perempuan gitu. Nah, sampai sekarang memang belum terdeteksi karena pendaftarannya melalui si Akba itu belum bisa terdeteksi perempuan dan laki daftar. Tapi intinya kita masih menunggu, mudah-mudahan Sirkandi Banten banyak yang mendaftarkan diri menjadi anggota KPUD. Baik Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita penutupan, harapan Bapak sebagai tim seleksi itu mengenai calon anggota yang akan terpilih nantinya itu seperti apa Pak? Harapan ya? Ya, ya harapan tentu Banten harus menjadi pionir perubahan. Karena apapun ceritanya, KPUD ini adalah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, baik bagi legislatif, bupati, atau gubernur, bahkan presiden. Tentu harapan terbesar dari Pansel kepada yang terpilih ini betul-betul memang luar biasa gitu loh. Luar biasa, betul-betul amanah, betul-betul kompeten. Baik, nah Sobat Pemilih, tadi kita sudah berbincang nih mengenai pendaftaran calon anggota KPU di 3 kabupaten kota yang pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 13 September di jam 23.59 ya Pak ya? Iya, ya. Sebelum dini hari. Iya, untuk pendaftarannya itu ada 2 cara. Itu yang pertama melakukan upload di Siakba, lalu yang kedua ada pengiriman berkas fisik ke kantor sekretariat tim seleksi yang ada di Cipocok Jaya, Serang, Banten. Seperti itu. Untuk info selengkapnya mungkin bisa dari website KPU Provinsi Banten ya Pak ya? Ya. Ya, untuk info selengkapnya itu ada di KPU Provinsi Banten. Untuk pengumuman administrasi, untuk tahapannya ya Pak ya, ada di website. Tinggal download, tinggal lihat. Teman pemilih, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, jangan lupa saksikan terus podcast KPU Provinsi Banten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.